Puluhan pelajar inilah yang membantu relawan kemanusiaan di Samarinda membentangkan bendera raksasa berukuran 36 kali 24 meter di Simpang 4 Lembuswana, Samarinda, Kamis siang. Pembentangan bendera merah putih saat perayaan HUT kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia itu menyebabkan arus lalu lintas dari 4 arah terhenti. Para pengendara harus berhenti sepanjang bendera dibentangkan dan saat lagu Indonesia Raya dinyanyikan. Kami relawan Kota Samarinda melaksanakan apel singkat memperingati detik proklamasi kemerdekaan Indonesia yang ke-78, dan kali ini difokuskan di perempatan Lembuswana. Alhamdulillah diikuti ribuan relawan sekota Samarinda, kemudian warga setempat dan para pengendara yang melintas di perempatan Lembuswana. Untuk kegiatan hari ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kita ada pengibaran bendera berukuran besar 36 kali 24 meter, dan pengibar sendiri berasal dari teman-teman dari SMK Kehutanan Samarinda berjumlah 80-an personil. Jadi hari ini kita bersama dengan teman-teman relawan, dengan teman-teman serta berbagai unsur masyarakat melaksanakan kegiatan rutin tahunan untuk perayaan upacara memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia di perempatan Lembuswana atau Samarinda. Ide dari pengibaran bendera yang begitu lebar tadi dari mana? Itu untuk konsep kegiatannya itu dari teman-teman relawan. Relawan senang karena semua warga bersama polisi dan tentara ikut pula berbaur. Sebelum membubarkan diri, para relawan menyempatkan mengibarkan bendera berbagai ukuran. Hingga pelaksanaan usai, situasi tetap aman dan arus lalu lintas kembali lancar. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Upacara memperingati Hari Kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia digelar di Ibu Kota Nusantara, Sepaku Penajam Pasir Utara, Kamis siang. Upacara yang berlangsung di area Kemenko 1 dan berhadapan langsung dengan Istana Negara itu diikuti ratusan peserta, termasuk utusan dari berbagai daerah. Kepala Otorita IKN Nusantara, Bambang Susantono menyatakan, upacara ini sebagai pengantar karena di tahun berikutnya upacara akan dipimpin Presiden RI. Kita pengikat merdeka dulu nih, Pak. Merdeka! 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 Salam Nusantara! Salam Nusantara! Oke, jadi sesuai dengan arahan Bapak Presiden, kami diminta untuk menyelenggarakan upacara pada pagi hari ini bersama dengan Ketua Hadir. Kedua, merupakan pengantar sebetulnya untuk upacara tahun depan, di tahun 2024, di mana Bapak Presiden sendiri nanti ya akan memimpin upacara, insya Allah di sebelah sana, di depan, insya Allah ya, kita aminkan di depan dari Istana Negara, nanti ada bakal upacara. Sampaikan sekali lagi, untuk para peserta upacara tidak ada gerakan tambahan. Peserta upacara asal Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, perbatasan Indonesia Timor Leste, senang karena bisa merasakan upacara di Ibu Kota Negara Nusantara. Ia juga bisa melihat dari dekat pembangunannya. Kami dari NTT, khususnya dari perbatasan Timor Leste. Oke, perbatasan. Kabupaten Belu, atau Buat. Oke, sudah pernah ke sini sebelumnya, Pak? Baru hari ini. Baru hari ini. Perasaannya bisa ikut upacara di Ibu Kota Negara seperti apa, Pak?
perasaan itu senang ya. Wah banget itu. Wah banget. Luar biasa kami bisa hadir di sini. Oke, sebelumnya masyarakat di sana memperkirakan bahwa IKN itu seperti apa sih? Apa belum ada pembangunan atau bagaimana, Pak? Ya memang kita hanya bisa melihat dari medsos atau berita-berita di media cetak. Itu media elektronik ya ada seputar ini, tentunya ada pro kontra. Namun kehadiran kami sini melihat satu kenyataan yang luar biasa ya. Saat ini pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara masih berlangsung. Pembangunan ini dilakukan dalam 5 tahap dan tahap terakhir dikerjakan tahun 2045. Untuk bangunan prioritas, termasuk Istana Presiden diprediksi selesai tahun 2024. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Penajam Pasir Utara. Upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia juga berlangsung di lapangan sepak bola Kecamatan Gunung Tabur, Kecamatan Berau, Kamis siang. Pesertanya mulai masyarakat umum, organisasi sosial, tentara, polisi, hingga kalangan pemerintahan. Camat Gunung Tabur, Toto Marjito menyatakan, apel kali ini sengaja digelar dengan melibatkan semua kalangan. Tujuannya agar semangat kebersamaan sesama warga tidak luntur oleh perkembangan peradaban. Dengan adanya peringatan ini kami ingin kebersamaan di seluruh elemen masyarakat, warga dan seluruh masyarakat terhadap kekompakan kebersamaan untuk membangun bersama-sama Kecamatan Gunung Tabur untuk lebih maju ke depannya. Untuk itu kami sekali lagi berterima kasih banyak kepada Forkopimcam yang telah membackup kecamatan secara keseluruhan. Ada Bapak Dan Ramil, ada Bapak Kapolsek dan seluruh jajaran yang telah bekerja sama dengan baik. Siswi SMA Negeri 5 yang dipercaya menjadi pengibar bendera senang, sebab ini menjadi pengalaman pertamanya. Saya sangat merasa bangga sebagai pembawa baki di acara 17 Agustus. Pengalaman pertama ya? Siap, pertama saya. Berapa lama latihannya? Siap, 16 hari. Berapa? 16 hari. 16 hari. Siap. Nah, ada nggak kendala-kendala yang dihadapi saat latihan kemarin? Siap, saat latihan kami mengalami mungkin capek itu biasa dan cuaca juga sangat panas saat kami latihan dan tapi kami bisa menjalani dengan baik. Usai upacara, peserta dihibur dengan tarian khas Berau yakni tari Jepen. Amir Hamzah dan Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Pelaksanaan upacara memperingati HUT kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia di Kutai Barat digelar di Taman Budaya Sendawar Kamis siang. Pengibar bendera merah putih yang sedari awal nampak serius itu sukses menjalankan tugasnya. Bupati Kutai Barat F.Ek Yapan menyatakan dirinya saat ini diliputi rasa bangga karena daerahnya menjadi bagian perbatasan Ibu Kota Negara Nusantara. Agar masyarakatnya bisa menikmati pembangunan, F.Ek Yapan meminta pemerintah pusat segera membuka jalan dari Kutai Barat ke Ibu Kota Negara. Cuma jadi masalah pergumulan kita yang masalah kewenangan pusat, provinsi ini yang masih perlu kita perjuangkan lagi, perlu kalian juga membantu membuat informasi-informasi ya, karena
khusus infrastruktur yang kita memang harapkan ya untuk menuju ibu kota provinsi dan juga menuju IKN kita, ini kita harapkan ya, karena kalau untuk ke kampung-kampung, kecamatan-kecamatan sekarang ini sudah sekitar 60% sudah bisa bangun ya, karena saya membangun itu apa wakil dan anggota DPR, kita tidak mau di aspal tapi di rigid, itu yang membuat besar anggarannya. Rasa bangga atas pemindahan ibu kota negara juga dirasakan pasukan pengibar bendera. Mereka pun sudah tidak sabar melihat aktivitas pemerintahan di ibu kota negara Nusantara. Indonesia sekarang cukup maju. Apalagi IKN sudah mau pindah ke Kaltim. Gimana semangatnya untuk IKN pindah Kaltim? Setuju nggak? Setuju. Cuman saya berpesan untuk teman-teman juga, teman-teman muda sekalian, tetap semangat untuk belajarnya. Karena IKN mau pindah, kita harus siapkan mental kita, siapkan diri kita. Jangan sampai orang luar yang mengisi Kaltim. Harusnya anak-anak muda, Kaltim? Ya, Kaltim yang mengisi apapun yang ada tugas-tugas, lowongan-lowongan. Untuk itu harusnya kita yang mengisi, jangan orang-orang luar. Sementara upacara pengibaran bendera di Kutai Barat yang diikuti berbagai kalangan itu berjalan aman dan lancar. Amir Hamzah dan Danis melaporkan dari Kutai Barat.